Perkenalkan, namaku Jawas. Tahun itu, 2008, aku baru saja lulus sekolah menengah kejuruan. Belum bekerja, belum tahu akan melangkah kemana. Hari-hariku hanya dihabiskan nongkrong bersama teman-teman di bawah pohon mangga besar yang menaungi pos ronda. Kami mengobrol tentang banyak hal, mulai dari mencari lowongan kerja sampai hal-hal tak penting yang sekadar mengisi waktu. Jakarta siang itu terasa panas menyengat. Aspal di depan warung kopi berkilau seperti cermin, memantulkan cahaya matahari yang tajam. Bau bensin dan debu bercampur di udara. Dari kejauhan sesekali terdengar klakson Metro Mini yang serak, diikuti suara pedagang bakso yang memukul mangkuk. Di tengah riuh kota, aku merasa diam. Seolah waktu berhenti hanya di sekitar kami, sementara dunia di luar sana terus berjalan. Menjelang pukul 2 siang, seorang pria datang ke arah kami. Namanya Bang Joni. Ia lebih tua sekitar 10 tahun dariku, bekerja sebagai sopir pengantar barang. Kami sering berjumpa tetapi jarang berbincang panjang. Wajahnya siang itu tampak letih, keringat menetes dari pelipisnya, namun langkahnya tergesa. "Apa kalian ada yang kosong hari ini?" tanyanya sambil menyalakan rokok. "Kosong bagaimana, Bang?" sahutku. Bang Joni pun segera menjawab, "Temani saya antar barang, paling 2 atau 3 hari, nanti saya beri uang jalan." Aku menatapnya sejenak, memastikan ia tidak bercanda. "Serius Bang, antar barang kemana?" tanyaku lagi. Bang Joni pun menjawab, "Belum tahu pasti, tapi arah timur. Kita berangkat sore ini, kalau mau ikut siap-siap dari sekarang." Aku terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Dalam hati aku merasa ini kesempatan baik. Sudah lama aku tidak keluar kota. Sejak lulus hidupku terasa sempit dan membosankan. Kalimat 2 atau 3 hari terdengar seperti undangan untuk melihat dunia yang lebih luas, meski hanya sekilas. "Boleh Bang, saya ikut," jawabku mantap. Bang Joni menepuk bahuku pelan. "Jam 2 nanti saya jemput. Siapkan baju ganti dan jaket. Kita mungkin akan menginap di jalan." Ia pergi begitu saja, meninggalkan bau solar dan asap rokok di udara. Aku masih duduk beberapa saat, menatap punggungnya yang perlahan hilang di ujung gang. Ada rasa berdebar yang aneh, antara senang, gugup, dan entah kenapa sedikit tidak tenang. Aku pulang ke rumah untuk bersiap. Rumah sedang sepi. Ibu sedang tidur siang, ayah belum pulang dari kerja. Aku mengambil tas ransel kecil, memasukkan 2 potong pakaian, handuk, sabun, dan jaket hitam. Di atas meja kulihat beberapa koin receh, sisa uang rokok semalam. Entah mengapa, aku memasukkannya ke saku celana. Aku tidak tahu bahwa kelak benda kecil itu akan menjadi satu-satunya hal yang tersisa dari perjalanan ini. Aku duduk di teras, menunggu suara klakson dari truk Bang Joni. Angin siang itu membawa aroma debu dan panas dari jalan besar. Sekitar pukul 2:15, sebuah truk box berwarna putih berhenti di depan rumah. Bang Joni melambai dari balik jendela kabin dan memanggilku. Aku berpamitan singkat pada ibu yang masih berbaring. "Aku mau antar barang Bu, 2 hari saja," kataku. Ia hanya mengangguk tanpa membuka mata. Aku membawa tas, menutup pintu rumah, lalu melangkah ke truk. Pintu kabin berat itu tertutup dengan bunyi logam yang dalam. Suara mesin menggeram pelan, menggetarkan kursi tempatku duduk. Dari jendela, gang kecilku perlahan menjauh, tenggelam di antara deru kendaraan. Perjalanan menuju Tanjung Priok memakan waktu hampir 1 jam. Jalanan saat itu padat, udara panas tertahan di antara gedung dan aspal. Dari jendela truk, aku melihat deretan kendaraan besar yang berjalan lambat, knalpotnya menghembuskan asap pekat.
Angin dari luar membawa aroma solar dan garam laut, aroma yang khas dari kawasan pelabuhan. Ketika kami sampai di area terminal logistik, matahari sudah mulai turun. Cahaya oranye memantul di badan kontainer yang berjajar seperti dinding besi raksasa. Di kejauhan terdengar suara besi beradu, suara rantai derek, dan teriakan para pekerja yang saling memberi aba-aba. Dunia di Priok terasa keras dan asing. Bang Joni turun lebih dulu, berbicara sebentar dengan seorang mandor berseragam lusuh. Aku hanya menunggu di sisi truk memperhatikan aktivitas di sekeliling. Laki-laki bertelanjang dada mendorong troli penuh dus, beberapa memanggul peti kayu, dan sebagian sibuk merokok sambil menunggu giliran bongkar. Di atas sana, kren besar berputar pelan, menurunkan kontainer seolah memindahkan potongan langit. Setelah selesai bicara, Bang Joni berkata, "Barang sudah siap, kita berangkat sebentar lagi." Aku masuk ke kabin. Saat pintu tertutup, suara dari luar terdengar jauh seperti tenggelam di air. Aku sempat melirik ke belakang, ke arah box truck yang kini tertutup rapat. "Bang," tanyaku, "kita bawa apa kali ini?" Bang Joni menyalakan mesin, lalu menjawab tanpa menoleh. "Barang elektronik," katanya. Tapi saya juga tidak tahu pasti. Kadang isinya macam-macam, kadang kursi, kadang lemari, kadang TV. Pokoknya barang pabrik. Aku mengangguk pelan. Suaranya terdengar biasa saja, tapi entah kenapa aku merasa ucapannya seolah menutupi sesuatu. Nada datarnya membuatku enggan bertanya lebih jauh. Truk mulai berjalan perlahan meninggalkan terminal. Cahaya lampu jalan mulai menyala satu persatu, memantul di badan truk lain yang berjajar di jalur keluar pelabuhan. Suara mesin berat beradu dengan bunyi klakson panjang dari kendaraan besar di depan kami. Di luar kaca jendela, dunia tampak berwarna kuning gelap, samar, dan berdebu. Kami melewati gerbang utama pelabuhan. Di kanan kiri jalan, kulihat deretan warung kecil dan bengkel darurat. Beberapa kuli masih bekerja, sementara yang lain duduk di kursi plastik, merokok diam-diam menatap jalan. Aku mengamati mereka dari balik kaca. Ada sesuatu yang menenangkan sekaligus aneh dari cara mereka memandang kendaraan yang lewat. Di dalam kabin, udara pengap bercampur dengan aroma solar dan rokok. Radio truk menyala sendiri. Suara statis terdengar beberapa detik, lalu mesin pencari stasiun bergerak otomatis. Lampu indikatornya berkedip-kedip, menampilkan angka frekuensi yang berubah cepat. Tanpa ada yang menyentuh, radio berhenti di satu siaran. Lagu lama berbahasa Jawa, lembut dan pelan. Aku menatap Bang Joni. "Radionya nyala sendiri, Bang." Ia melirik sekilas, lalu menjawab pendek. "Biasa itu, radio mobil ini sensitif." Ia memutar knop volume, tapi jarinya sempat berhenti di udara, seperti ragu. Setelah beberapa detik, ia mematikan radio itu sepenuhnya. Suasana di kabin kembali hening, hanya terdengar suara mesin dan deru angin dari celah pintu. Kami keluar dari kawasan pelabuhan menuju jalan tol arah timur. Jam di dashboard menunjukkan hampir pukul 5 sore. Cahaya matahari menurun cepat, memantul di kaca spion. Dari kejauhan, gedung-gedung pelabuhan terlihat seperti siluet hitam yang perlahan ditelan senja. Aku menatap keluar jendela, menyaksikan kota yang perlahan berubah warna. Bang Joni menyalakan lampu depan, tangannya mantap di kemudi. Sementara aku duduk diam, memperhatikan langit yang berangsur kelam dan lampu-lampu kendaraan lain yang membentuk barisan panjang menuju arah timur. Bang Joni menyalakan rokok dan menarik napas dalam-dalam. Asapnya menggantung di udara kabin yang sempit, lalu keluar perlahan lewat celah jendela. "Apa kamu pernah lewat Pantura?" tanyanya tiba-tiba. Aku menggeleng. "Belum pernah, Bang." "Nanti kamu juga tahu. Jalurnya panjang, ramai truk besar, kadang padat, kadang kosong sekali. Malam-malam begini isinya cuma sopir-sopir yang enggak tidur." Nada suaranya datar,
Tapi ada sesuatu di balik kalimat itu, seperti peringatan yang disampaikan setengah hati. Aku menatap keluar ke arah jalan yang perlahan melebar. Lampu-lampu tol semakin jarang, digantikan gelap yang menunggu di tepi. Di jalur Pantura, lanjutnya, banyak ceritanya, bukan cuma soal begal. Kadang ada juga yang lebih aneh dari itu. Aneh bagaimana, Bang? Tanyaku pelan. Bang Joni pun menjawab, ya namanya juga jalan panjang. Banyak yang kecelakaan, banyak juga yang enggak pulang. Ia tertawa kecil setelah berkata begitu, tapi tawanya tidak terdengar seperti lelucon. Aku mencoba ikut tertawa, tapi tidak keluar suara apa-apa. Di kepalaku, kata-kata enggak pulang berputar lama. Aku menatap ke depan, ke arah jalan yang mulai gelap. Lampu truk lain tampak seperti kunang-kunang yang bergerak lambat di kejauhan. Sesekali, ada kendaraan besar yang menyalip, dan setiap kali itu terjadi, bayangan besarnya menutup kaca kabin kami untuk beberapa detik, membuat dunia di luar benar-benar hitam. Kami keluar dari tol menjelang malam penuh. Langit kini gelap sempurna. Bintang-bintang tertutup awan dan hanya ada pantulan cahaya dari lampu-lampu kendaraan lain yang lewat. Bang Joni menurunkan kecepatan, matanya fokus pada jalan di depan. Ia sepertinya sudah hafal setiap tikungan, setiap tanjakan, dan setiap tanda jalan yang samar-samar tertutup kabut debu. Di sini nanti kita masuk jalur Pantura, katanya sambil menunjuk papan petunjuk yang nyaris tak terbaca karena kotor. Jawa Tengah, jalurnya panjang. Kalau lancar, semalaman juga bisa sampai. Aku menatap papan itu sekilas, lalu kembali menatap jalan. Nama-nama kota di sana terasa asing di telingaku. Cirebon, Pekalongan, Batang. Nama-nama yang dulu hanya kulihat di peta waktu sekolah, kini perlahan mendekat dalam perjalanan nyata. Kami melewati beberapa rest area kecil yang mulai tutup. Warung-warung pinggir jalan terlihat temaram. Lampunya berwarna kuning redup. Di beberapa tempat kulihat warung dengan cahaya neon merah muda. Tempat para sopir singgah untuk sekadar minum kopi atau kata orang mencari hiburan malam. Aku hanya menatap lewat kaca, mencoba memahami dunia jalanan yang belum pernah ku kenal. Di dalam kabin hanya suara mesin yang terdengar. Kadang Bang Joni bersenandung kecil, kadang diam lama. Angin dari luar membuat kaca depan terasa dingin. Aku menyandarkan kepala, mencoba menikmati pemandangan jalan yang tak ada habisnya. Tapi semakin jauh kami melaju, semakin sedikit rumah yang terlihat. Lampu-lampu jalan mulai berjarak, hingga pada satu titik, gelap menjadi teman utama kami. Sesekali hanya ada papan penunjuk jalan yang memantulkan cahaya dari lampu truk, lalu hilang di telan malam. Bang Joni mematikan radionya sejak dari pelabuhan. Dan aku bersyukur. Entah kenapa, di tengah jalan gelap seperti ini, suara apapun yang keluar dari alat itu sepertinya bisa membuat suasana jadi lebih tidak nyaman. Kami telah melaju cukup jauh malam itu. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 11 lewat. Di luar, jalan semakin sepi, dan pepohonan di kanan kiri tampak rapat seperti dinding hitam. Tidak ada rumah, tidak ada cahaya lain selain lampu depan truk yang menyorot lurus ke depan. Aku menatap keluar, mencoba mencari tanda kehidupan, namun yang terlihat hanya batang-batang pohon tinggi yang berdiri diam. Entah jati, entah karet. Daun-daunnya bergoyang pelan tertiup angin, dan setiap kali truk melintas di antara pepohonan itu, bayangannya bergerak di kaca depan, seperti sosok-sosok yang berpapasan tanpa wajah. Beberapa saat kemudian, suara mesin mulai berubah. Suara yang biasanya stabil terdengar semakin berat, seperti kehilangan tenaga. Getarannya pun berbeda, tidak lagi halus, melainkan berat dan tersendat. Bang Joni menurunkan kecepatan sambil memperhatikan jarum RPM yang terus turun. Ia menggumam pelan bahwa tenaganya hilang
Gas diinjak tapi truk tetap melambat. Dalam beberapa detik, kendaraan itu benar-benar berhenti di bahu jalan yang sempit. Lampu depan masih menyala, menyorot batang pohon di depan kami, sementara gelap di sekeliling terasa menelan suara. Bang Joni membiarkan mesin hidup sebentar, tapi suaranya makin lemah hingga akhirnya mati sendiri. Suasana menjadi hening. Tak ada kendaraan lain, tak ada jangkrik, hanya desah angin yang membawa hawa dingin dari arah pepohonan. Aku menyarankan agar mesin dicoba dinyalakan lagi, tapi hasilnya sama saja. Starter berbunyi pendek lalu diam. Bang Joni turun, membuka kap mesin, sementara aku ikut menyalakan senter kecil dari kabin. Ia mulai memeriksa mesin dengan alat seadanya. Aku hanya memegangi senter sambil memperhatikan. Aku memang lulusan STM, tapi jurusanku mesin produksi, bukan otomotif. Jadi aku sama sekali tak mengerti apa yang ia kerjakan. Ia mencoba berbagai hal, mengetuk beberapa bagian, membuka radiator, menambahkan air, memeriksa kabel, semuanya tanpa hasil. Mesin tetap diam. Waktu berjalan pelan. Udara semakin dingin. Kami berdua hanya terdiam di samping truk yang setengah tenggelam dalam kabut tipis. Beberapa menit berlalu sebelum kami mendengar suara dari kejauhan. Suara itu kecil, tapi makin lama makin jelas. Suara motor. Kami saling menatap lega, berpikir mungkin ada orang lewat yang bisa dimintai tolong. Dari balik tikungan muncul seorang pria tua dengan motor bebek. Motornya kecil, mungkin Astrea Grand keluaran lama, catnya kusam, dan lampunya redup hampir padam. Ia melambat saat melihat kami, lalu berhenti di sisi truk. Dengan suara pelan ia bertanya apa yang terjadi. Bang Joni menjelaskan bahwa truknya mogok dan tak tahu penyebabnya. Pria itu mengangguk paham, lalu berkata bahwa bengkel terdekat masih 2 atau 3 jam perjalanan. Tapi ia punya kenalan montir yang tinggal tidak jauh dari situ, dan menawarkan diri untuk memanggilkannya. Kami tentu saja setuju. Ia kemudian menyarankan agar kami tidak menunggu di jalan karena terlalu sepi, dan menunjuk ke arah depan. Ada warung kopi dengan lampu kuning samar dekat rumpun bambu, sekitar 50 meter dari tempat kami berhenti. "Tunggu saja di sana," katanya, sebelum menyalakan motor dan pergi. Aku menatap ke arah yang ditunjuknya. Dari kejauhan, memang tampak cahaya kecil berwarna kuning temaram, seperti cahaya lampu minyak. Cahayanya bergetar pelan, tertiup angin malam yang membawa bau lembab dari pepohonan. Aku tak tahu kenapa, tapi melihat cahaya itu menimbulkan rasa ganjil di dadaku, campuran lega dan waspada, seperti melihat sesuatu yang akrab tapi tidak sepenuhnya nyata. Motor pria itu perlahan menghilang di tikungan, meninggalkan suara rantainya yang berderik pelan. Hening kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Hanya cahaya lampu truk yang menyorot ke batang pohon, dan cahaya kecil dari arah warung yang seakan memanggil kami ke sana. Kami saling berpandangan sejenak sebelum akhirnya melangkah. Suara langkah kami beradu pelan dengan desir angin malam. Dari jauh, warung yang tadi disebut pria bermotor tampak seperti gubuk kecil dengan atap seng dan dinding papan. Lampu kuning di depannya bergoyang-goyang tertiup angin, memantulkan bayangan bergerak di tanah. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Warung itu berdiri di tepi jalan, diapit 2 pohon besar yang di belakangnya terdapat rumpun bambu. Di depan warung ada 1 meja panjang dengan beberapa bangku kayu. Bau kopi dan kayu bakar samar tercium dari dalam. Lampu yang digunakan bukan listrik, melainkan lampu minyak yang cahayanya berwarna oranye pucat. Cahayanya tak cukup terang untuk menerangi seluruh ruangan, tapi cukup untuk membuat siapapun yang duduk di dalamnya terlihat samar. Kami berhenti di depan warung itu beberapa detik, memastikan bahwa tempat itu benar-benar warung dan bukan hal lain. Di dalam, ada seorang perempuan tua yang sedang menyeduh air panas. Rambutnya digelung ke atas, wajahnya keriput, dan kulitnya tampak legam terkena cahaya api dari tungku.
Ia memakai kain batik dengan kebaya lusuh, dan di kepalanya ada selembar kain hitam yang menutupi sebagian wajah. Di sudut lain, duduk seorang lelaki tua, memakai baju hitam panjang dan penutup kepala, mungkin belangkon atau ikat kepala dari kain gelap. Ia duduk membelakangi kami, menunduk di atas secangkir kopi yang masih mengepul. Di sebelah warung, terparkir motor bebek tua yang lampunya masih menyala redup. Bodinya pecah-pecah, dan platnya tampak kusam. Aku sempat berpikir, jangan-jangan itu motor pria yang tadi menolong kami. Tapi aku tidak yakin. Tidak ada tanda-tanda bahwa orang itu masih ada di sekitar sini. Kami pun masuk ke warung itu dengan sopan. Bang Joni mempersilakan aku duduk terlebih dahulu. Kami memilih duduk di bangku yang berseberangan dengan lelaki berbaju hitam itu. Jarak kami hanya beberapa meter. Udara di dalam terasa berbeda, hangat, tapi berat. Perempuan tua itu menatap kami sebentar tanpa banyak bicara. Bang Joni menyampaikan bahwa kami hanya ingin menunggu teman montir yang akan datang memperbaiki truk. Perempuan itu mengangguk pelan, lalu mulai menyiapkan kopi dan sepotong roti tawar yang dibakar di atas tungku. Tak lama kemudian, 2 cangkir kopi diletakkannya di depan kami tanpa sepatah kata pun. Aku sempat menoleh ke arah lelaki tua berbaju hitam itu. Ia masih menunduk, tangannya memegang rokok yang nyala apinya sesekali terlihat di sela jarinya. Aku mencoba menyapanya pelan saja, sekadar basa-basi bertanya, apakah bapak warga sekitar atau hanya singgah? Tapi ia tidak menjawab, tidak juga menoleh. Rokok di tangannya tetap menyala, tapi tubuhnya nyaris tak bergerak. Aku pikir mungkin ia tidak mendengar, atau mungkin memang tidak ingin diganggu. Aku pun tidak mencoba lagi. Kami minum kopi perlahan. Kopi itu terasa pahit, tapi menenangkan. Roti bakar yang diberikan ibu warung juga masih hangat. Untuk sesaat aku merasa lebih tenang, meski di luar sana hanya ada gelap dan suara angin. Namun semakin lama, suasana di warung itu terasa aneh. Dari rak kayu di dekat tungku, sebuah radio tua menyala. Suaranya serak dan berdebu. Radio itu memutar lagu berbahasa Jawa, pelan, sendu, dan mendayu. Awalnya aku tak memperhatikan, tapi setelah beberapa lama, aku menyadari bahwa lagu itu tidak pernah selesai. Melodi yang sama berulang, baitnya kembali ke awal. Suara itu mengisi ruangan dengan ritme lambat yang aneh. Lagu yang lembut seharusnya membuat tenang, tapi di ruangan yang sepi dan temaram ini justru membuat udara terasa menekan. Bang Joni duduk di sebelahku, kepalanya sedikit menunduk. Matanya kosong, menatap meja kayu yang penuh bekas noda kopi. Aku sendiri mulai merasa mengantuk, entah karena kelelahan atau karena suasana yang terlalu sunyi. Bait lagu itu terus berputar. Suara perempuan tua itu tak terdengar lagi. Lelaki berbaju hitam pun tetap diam di posisinya. Hanya suara radio yang tetap setia mengisi ruangan. Suara yang semakin lama terasa seperti berputar di dalam kepalaku sendiri. Aku mencoba berbicara pada Bang Joni, tapi suaraku serak seperti tertahan di tenggorokan. Ia hanya mengangguk pelan tanpa menoleh. Waktu berjalan tanpa arah. Aku tak tahu berapa lama kami duduk di sana. 15 menit atau 1 jam, semuanya terasa sama. Kepalaku terasa berat, mataku sulit terbuka. Lagu di radio masih sama, nada yang sama, suara yang sama, dan kata-kata yang terdengar makin pelan, makin jauh. Sebelum mataku benar-benar tertutup, sempat kulihat bayangan lelaki berbaju hitam itu bergerak sedikit, seperti menoleh perlahan ke arah kami. Tapi aku tidak yakin. Lalu semuanya menjadi gelap. Aku pun terbangun ketika sinar matahari menembus kelopak mataku. Aku mengusap mata pelan, berusaha menyesuaikan pandangan. Udara di sekelilingku dingin tapi kering. Tidak ada suara radio, tidak ada aroma kopi, hanya suara angin dan burung-burung kecil di kejauhan. Beberapa detik aku berdiam, mencoba memahami di mana aku berada.
Lantai tempatku bersandar terasa kasar, bukan papan kayu halus seperti semalam. Aku mengangkat kepala perlahan, dan saat pandanganku mulai jelas, sesuatu di dadaku serasa turun mendadak. Warung tempat kami duduk semalam sekarang sudah tidak ada. Yang tersisa hanya sebuah gubuk usang, berdinding bambu bolong dan beratap seng berkarat. Tak ada meja kayu, tak ada rak dengan radio, tak ada tanda bahwa di tempat ini pernah ada orang berjualan. Di pojok ruangan hanya ada tungku bekas yang sudah mati, penuh abu dingin. Aku terpaku beberapa saat, tidak percaya pada apa yang kulihat. Lantai tempat aku dan Bang Joni tidur adalah tanah keras bercampur dedaunan kering. Di sudut ruangan, jendela terbuka sebagian, menampakkan cahaya pagi yang memantul di embun. Aku menoleh ke sebelah. Bang Joni masih tertidur bersandar di dinding, mulutnya sedikit terbuka, napasnya pelan. Aku menepuk bahunya pelan, lalu semakin keras. Ia bergeming. Suara dari tenggorokanku akhirnya pecah sendiri. Suara itu keluar dengan panik, lebih keras dari yang kumaksud. Bang Joni langsung terbangun. Ia menatapku dengan mata setengah sadar, lalu mengikuti arah pandangku. Kami berdua saling menatap, lalu menatap sekeliling. Tidak ada warung, tidak ada ibu tua, hanya gubuk kosong, dingin, dan udara pagi yang menggigit kulit. Bang Joni sempat berdiri tergesa, menatap dinding bambu yang setengah lapuk. Ia tampak ingin bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Aku sendiri tak tahu harus berkata apa. Otakku berusaha keras mencari penjelasan, tapi yang kudapat hanya rasa pusing yang semakin menekan. Kami keluar dari gubuk itu. Tanah di luar masih lembab oleh embun. Rumput liar menutupi sebagian area di depan, dan di antara rerumputan itu kulihat bekas roda kendaraan berat yang tertanam samar di tanah. Aku merogoh saku celana mencari korek api, tapi jari-jariku justru menyentuh sesuatu yang dingin. Beberapa koin receh yang semalam kupindahkan dari meja rumah. Bang Joni menarik napas panjang, lalu berkata pelan, hampir seperti gumaman bahwa kita harus memeriksa truk sebelum berpikir lebih jauh. Aku mengangguk cepat. Di kepalaku hanya ada kekhawatiran satu. Jangan-jangan mobil dan barang-barangnya sudah hilang. Kami berjalan cepat menuju tempat terakhir kami memarkir truk. Langkah kami terburu-buru, menimbulkan suara patahan ranting di bawah kaki. Jalan setapak itu terasa lebih panjang dari semalam, meskipun mungkin sebenarnya sama saja. Angin pagi meniup daun-daun dan kabut tipis masih menggantung di udara. Beberapa menit kemudian, bentuk truk kami mulai terlihat di antara pepohonan. Aku hampir berlari. Truk itu masih di sana. Catnya yang putih tampak kusam tertimpa sinar matahari. Bagian belakangnya tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda rusak atau dibuka orang. Aku mendekat, menyentuh bagian pintu belakang yang dingin. Gemboknya masih terpasang. Bang Joni memeriksa sisi depan, lalu membuka pintu kabin. Ia sempat menatapku sebelum memutar kunci kontak, seolah meminta keyakinan bahwa yang kami alami barusan memang nyata. Aku hanya mengangguk pelan. Kunci diputar sekali. Suara mesin langsung menyala. Suara itu keras, normal, dan stabil, tidak seperti semalam. Tidak seperti kendaraan yang baru saja mati total. Kami berdua terdiam. Angin pagi berhembus lewat sela daun jati, membawa suara lembut dari kejauhan. Kami meninggalkan tempat itu dengan dada masih terasa berat. Truk melaju perlahan di jalanan yang mulai ramai. Matahari sudah naik tinggi. Cahayanya memantul, tajam di kaca depan. Bang Joni diam sejak mesin dinyalakan. Sesekali ia menatap kaca spion, seolah memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Aku pun tak banyak bicara. Kami hanya ingin cepat sampai di tempat tujuan. Perjalanan yang kupikir akan memakan waktu beberapa jam, ternyata terasa singkat. Seolah jalan menyusut dengan sendirinya.
Entah kenapa, tahu-tahu kami sudah masuk ke kawasan kota kecil di Jawa Tengah. Papan-papan nama toko terlihat di pinggir jalan dan suara klakson kendaraan lain mulai ramai lagi. Aku menatap jam di dashboard. Pukul 9:30 pagi, truk berhenti di depan sebuah gudang besar berwarna biru. Pintu besi terbuka sebagian dan beberapa orang tampak menunggu di dalam. Begitu Bang Joni turun dari kabin, seorang pria berbadan tegap langsung menghampiri. Dari raut wajahnya, jelas ia sedang marah. Suara pertama yang kudengar langsung memecah udara panas itu. Keras, lantang, penuh amarah. Pria itu berteriak, menanyakan kemana saja kalian selama ini. Katanya, barang itu sudah ditunggu 3 hari. Aku menatapnya bingung. 3 hari? Bagaimana mungkin? Bang Joni mencoba menjelaskan. Suaranya bergetar. Ia berkata bahwa semalam truknya mogok di jalan dan baru pagi ini bisa jalan lagi setelah sempat diperbaiki. Ia bersumpah bahwa kami tidak berhenti dimanapun selain tempat itu. Namun penjelasan itu justru membuat pria itu semakin marah. Ia menggebrak pintu truk sambil berkata bahwa sejak 3 hari lalu kami tidak bisa dihubungi. Telepon kantor berkali-kali gagal tersambung, pesan tidak dibalas, bahkan kabar kehilangan sudah tersebar kemana-mana. Ia menuduh Bang Joni sengaja menghilang dan menjual barang-barang itu. Aku hanya berdiri di samping truk, tidak tahu harus bicara apa. Panas siang membuat punggungku basah oleh keringat, tapi dingin merayap dari dalam tubuh. Bang Joni mengeluarkan ponselnya. Ponsel kecil berwarna abu-abu yang hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS. Ia menyalakannya dan layar ponsel itu langsung dipenuhi pemberitahuan pesan masuk dan panggilan tak terjawab. Puluhan, mungkin ratusan, wajahnya pucat. Beberapa pesan dibacanya satu persatu dan ekspresinya semakin tegang. Pesan dari kantor, dari rekan sesama sopir, bahkan dari keluarganya. Semua menanyakan keberadaannya. Ada yang menulis bahwa ia dilaporkan hilang. Ada juga yang bilang kabar tentang dirinya sudah muncul di radio lokal dan disiarkan di berita pagi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Semua itu terdengar mustahil. Kami berangkat sore 2 hari lalu. Truk hanya mogok 1 malam. Lalu pagi ini sudah sampai di sini. Tapi orang-orang di luar sana bilang kami menghilang 3 hari penuh. Sementara itu, beberapa pekerja gudang mulai menurunkan barang dari bak truk. Suara palet kayu bergesekan dengan lantai. Suara teriakan mandor bercampur dengan debu panas siang hari. Udara terasa berat dan menyengat, tapi kepalaku dingin. Rasanya seperti berdiri di antara 2 dunia. Satu yang kulihat dengan mata, dan satu lagi yang berjalan di luar akal. Di tengah keributan itu, aku sempat memperhatikan nota bongkar yang dipegang salah satu pekerja. Di pojok kanan atas tertulis tanggal penerimaan barang. Aku menghitung cepat di kepala. Tanggal itu melompat 3 hari dari hari kami berangkat. Tanganku gemetar. Bang Joni masih berusaha meyakinkan pemilik gudang bahwa saya tidak berbohong. Saya bersumpah demi Tuhan bahwa truknya mogok semalam di tengah jalan dan tidak ada niat buruk sedikit pun. Suaranya serak karena terlalu banyak menjelaskan hal yang sama. Akhirnya, setelah beberapa saat, pria yang marah itu mulai tenang. Ia menatap kami lama, seperti mencoba membaca apakah kami berbohong atau tidak. Kemudian ia memberi isyarat kepada pekerja untuk melanjutkan bongkar muat sambil berkata pelan, "Kalian istirahat dulu setelah barang selesai diturunkan," katanya. "Nanti akan ada orang dari kantor pusat yang ingin mendengar penjelasan langsung dari Bang Joni." Bang Joni hanya mengangguk, matanya kosong. Aku juga ikut diam, menatap truk yang kini setengah kosong. Suara barang diturunkan terus terdengar, beradu dengan panas siang dan dengung lalat yang berputar di sekitar gudang. Aku menatap jauh ke depan, mencoba memahami semuanya. Setelah bongkar muat selesai, suasana di gudang perlahan tenang.
Suara palet dan troli besi berganti menjadi dengung kipas angin tua yang berputar lambat di langit-langit ruangan. Udara siang terasa kering, menyengat kulit. Keringat di leherku mulai mengering, meninggalkan rasa asin di ujung bibir. Bang Joni duduk di kursi panjang, menunduk, sesekali memijat pelipis. Aku duduk di sebelahnya, diam. Tak ada yang berani membuka percakapan duluan. Beberapa pekerja lewat membawa dus kosong, sebagian menatap kami sekilas, pandangan yang sulit dijelaskan, antara penasaran dan tidak percaya. Sekitar setengah jam kemudian, pria yang tadi marah datang menghampiri lagi. Kali ini wajahnya tidak sekeras tadi. Ia membawa 2 gelas es teh dan selembar nota bongkar yang sudah ditandatangani. Tanpa banyak bicara, ia meletakkan 2 gelas itu di depan kami. Suaranya tenang ketika berkata bahwa kalian istirahat dan makan dulu sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Kami pindah ke warung kecil di sebelah gudang, masih milik orang yang sama. Tempatnya sederhana, hanya ada beberapa meja kayu dan bangku panjang. Bau minyak goreng dan nasi panas memenuhi ruangan. Di luar, panas matahari mulai turun perlahan. Kami makan dalam diam. Suara sendok beradu dengan gelas menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Setelah beberapa menit, bos itu ikut duduk di depan kami. Ia menatap lama, lalu berbicara dengan nada yang lebih pelan dari sebelumnya. Katanya, "Saya sudah bicara dengan pihak kantor. Setelah mendengar cerita kalian, kantor memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah. Barang sudah sampai dengan utuh, jadi urusan dianggap selesai. Tapi," katanya lagi, "ada satu hal yang sebaiknya kami dengarkan." Ia mencondongkan badan sedikit ke depan. Nada suaranya berubah, datar tapi penuh keyakinan. Menurutnya, di jalur yang kami lewati itu memang sering terjadi hal-hal aneh. Beberapa sopir pernah melapor kejadian mirip, terjebak di tempat yang tidak dikenal, merasa hanya semalam padahal sudah berhari-hari, atau bertemu orang-orang yang kemudian tak pernah bisa ditemukan lagi. Kami berdua hanya diam, mendengarkan. Bos itu melanjutkan, katanya bila nanti kami melewati jalan itu lagi, terutama saat pulang, sebaiknya berhenti sebentar di lokasi yang kira-kira sama. Ia menyarankan kami untuk melempar beberapa koin receh ke tepi jalan sambil mengucap pelan, "Tolong, jangan ikuti kami lagi. Jangan ganggu kami lagi." Kalimat itu diucapkannya tanpa nada mistis, hanya seperti nasihat orang tua. Ia juga menambahkan, kalau kebetulan membawa makanan atau minuman, boleh ditaruh di pinggir jalan sebagai tanda pamit. Tidak perlu upacara, tidak perlu doa khusus. Cukup itu saja, katanya. Biar nanti jalan kalian bersih. Bang Joni mengangguk pelan. Aku sendiri merasakan bulu kudukku berdiri. Suasana warung kembali sunyi, hanya terdengar suara kipas angin berdecit dan denting sendok di gelas. Es teh di depanku sudah mencair setengah, tapi belum sempat kusentuh. Kepala terasa berat, karena otak berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi pada kami 2 malam sebelumnya. Jika benar kami hilang 3 hari, maka di mana kami selama itu? Di luar, sinar matahari mulai menurun. Bayangan pohon di depan warung memanjang ke jalan. Beberapa burung lewat rendah menandai sore. Bang Joni akhirnya berdiri, menyalakan rokok, lalu menatap ke arah jalan raya yang membentang ke barat. Ia menoleh padaku dan berkata pelan bahwa sebaiknya kita segera pulang sebelum malam datang lagi. Aku mengangguk. Kami pamit pada bos itu, berterima kasih atas makanan dan nasihatnya. Ia hanya membalas dengan anggukan singkat, lalu menatap kami sampai langkah kami keluar dari warung. Kami pun naik ke truk. Mesin menyala normal, suara mesinnya dalam dan mantap. Bang Joni memutar arah, lalu membawa truk kembali ke jalur yang sama, menembus arah barat, arah jalan yang semalam menelan waktu kami.
Perjalanan pulang terasa panjang, tapi lebih tenang daripada saat berangkat. Langit sore berubah oranye, lalu perlahan memudar menjadi ungu gelap. Kami melewati hutan yang sama, jalan yang sama, dan udara yang masih membawa aroma lembab dari antara pohon. Di satu titik yang terasa akrab, tempat di mana truk kami sempat mogok malam itu, Bang Joni menepikan kendaraan. Ia turun, membuka kaca jendela, lalu mengambil sesuatu dari sakunya. Aku tahu apa yang ia lakukan tanpa perlu bertanya. Beberapa koin receh dilemparkan pelan ke pinggir jalan. Suara logamnya kecil tapi terdengar jelas di udara senja yang tenang. Ia menggumam pendek nyaris tak terdengar, "Tolong jangan ikuti kami lagi, jangan ganggu kami lagi." Aku ikut menunduk. Di dadaku terasa sedikit lebih ringan. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan tanpa bicara, sampai akhirnya malam benar-benar menelan langit. Ketika truk berhenti di depan rumahku, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 8 malam. Lampu-lampu rumah masih menyala. Begitu aku turun dari kabin, aku melihat sosok ibu di teras, berdiri dengan wajah campur aduk antara lega dan marah. Ia langsung mendekat. Suaranya meninggi dan menanyakan, "Kemana saja kamu selama ini?" Katanya, "Keluarga sudah mencari, tetangga pun ikut panik. Bahkan sempat mengira kamu kabur membawa barang dari kantor Bang Joni." Aku berusaha menjelaskan, tapi suaraku kalah oleh emosinya. Ayah keluar menyusul, lebih tenang tapi matanya tajam. Ia tak langsung bicara, hanya duduk di kursi rotan di ruang tamu menatapku lama. Aku akhirnya menceritakan semuanya, tapi wajah mereka tetap penuh ragu. Bagaimana tidak? Di mata mereka, aku hilang 3 hari penuh. Padahal bagiku semua itu hanya semalam. Malam itu rumah terasa pengap. Jendela tertutup dan udara di ruang tamu begitu berat. Ibu meletakkan segelas air putih di depanku. Suaranya bergetar ketika bilang, "Kalau kamu bohong, kamu dosa besar." Aku tidak menjawab, hanya memandangi permukaan air di gelas bening itu yang memantulkan cahaya lampu redup dari plafon. Kata-kata ibu terasa menancap di kepala, tapi aku tahu tidak ada yang bisa kulakukan selain menunggu waktu membuktikan. Aku tidur gelisah malam itu. Di luar, suara motor sesekali lewat, dan anjing tetangga menggonggong tanpa sebab. Aku memejamkan mata, tapi bayangan warung itu masih muncul. Lampu yang temaram, lagu Jawa yang berulang, dan wajah lelaki berbaju hitam. Keesokan paginya, suara pintu diketuk pelan. Saat kubuka, ternyata Bang Joni berdiri di depan rumah. Wajahnya letih, matanya merah, tapi ia tersenyum kecil. Ia bilang ingin menjelaskan semuanya sendiri pada keluargaku. Aku mempersilakannya masuk. Ibu dan ayah duduk di ruang tamu, masih dengan raut waspada. Bang Joni menceritakan ulang semua dari awal. Ia juga mengatakan bahwa setelah sampai di tempat tujuan, bosnya marah besar karena mengira kami kabur membawa barang, lalu menemukan fakta bahwa menurut catatan, kami benar-benar menghilang 3 hari. Suasana di ruang tamu perlahan berubah. Nada curiga di wajah ayah mulai mereda, berganti dengan keheningan panjang. Ibu menatap lantai, sesekali menatapku dengan mata yang mulai lembut. Mereka berdua tidak berkata apa-apa sampai Bang Joni selesai bercerita. Akhirnya ayah menarik napas panjang dan hanya berkata pelan, "Kalau begitu kalian berdua masih dilindungi." Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat dada terasa hangat sekaligus perih. Ibu mengangguk kecil, lalu menambahkan dengan nada yang lebih lembut, "Lain kali kalau pergi, baca doa dulu. Jangan asal berangkat." Aku hanya bisa menunduk, menahan sesuatu yang rasanya seperti campuran antara syukur dan takut. Bang Joni pun mengangguk dalam, seperti anak kecil yang dimarahi orang tua. Kami berdua tahu nasihat itu sederhana, tapi mengandung makna yang lebih besar dari yang diucapkan. Setelah percakapan itu, suasana rumah perlahan normal kembali. Ayah pergi ke dapur membuat teh. Ibu menyiapkan makan malam. Aku duduk sendirian di ruang tamu,
memandangi gelas air putih yang masih setengah terisi di meja. Di luar, angin malam bertiup pelan. Rumah terasa tenang, tapi hatiku masih bergetar kecil setiap kali mengingat jalan itu, warung itu, dan waktu yang hilang tanpa jejak. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.